Mengapa shortcut dari highlight yang berhuruf depan H itu Ctrl I, bukan Ctrl H? Ada dua alasannya. Hai guys, Assalamualaikum. Saya akan mencoba berbagi beberapa shortcut atau tombol-tombol di keyboard tanpa mouse ketika kita sedang melakukan presentasi dengan Microsoft PowerPoint, sehingga kita sebagai presenter bisa lebih interaktif dengan audiens kita. Yuk! Sebelum kita mulai, saya ingin tunjukkan bahwa slide 7 itu telah kita hide atau sembunyikan, terlihat dari angkanya yang tercoret. Sehingga dari slide 6, presentasi kita akan langsung lompat ke slide 8. Nah, nanti salah satu shortcut yang akan saya bagikan adalah bagaimana caranya ketika kita presentasi di slide 6 dan ternyata butuh untuk menampilkan slide 7, itu bisa langsung dari menu slideshow atau presentasi tanpa perlu keluar ke menu awal ini. Yuk, kita mulai. Shortcut pertama. Untuk memulai presentasi atau masuk ke menu slideshow, kita gunakan tombol F5. Jadi, F5 adalah shortcut untuk memulai presentasi atau masuk ke menu slideshow dari slide pertama. Untuk pindah ke slide berikutnya, biasanya kita menggunakan tombol Enter, panah ke kanan, atau panah ke bawah. Selain itu, juga ada 3 tombol lainnya yang berfungsi sama, yaitu spasi, page down, dan huruf N. Dan keenam tombol tadi, selain berfungsi untuk pindah ke slide berikutnya, juga berfungsi untuk menampilkan animasi selanjutnya, seperti break. Kita coba dengan huruf N. Nah, N di sini berarti next atau berikutnya. Untuk kembali ke satu slide sebelumnya, biasanya kita menggunakan panah ke atas dan ke kiri. Selain itu, juga ada 3 tombol yang berfungsi sama, yaitu backspace, page up, dan huruf P. Huruf P di sini berarti previous atau sebelumnya. Shortcut selanjutnya. Biasanya ketika kita ingin menunjukkan satu bagian dari presentasi kita, kursor yang tampak adalah berbentuk panah seperti ini. Nah, ini bisa diganti menjadi bentuk laser dengan shortcut Ctrl L. Sehingga audiens bisa lebih fokus dengan apa yang kita tunjukkan. Nah, kalau kita ingin kembali ke bentuk panah, bisa dengan shortcut Ctrl A. Atau kalau kita tidak ingin ada kursor sama sekali, tekan saja shortcut Ctrl H. Ketika presentasi, kita juga bisa memperbesar tampilan layar kita. Atau zoom in. Misalnya, ada yang bertanya, ini tulisannya apa ya? Atau ini buah apa ya? Oke, kita besarkan saja. Kita zoom dengan shortcut tanda tambah 3 kali. Dan kita geser. Nah, terlihatlah tulisannya apa. Dan ternyata ini adalah buah durian. Untuk kembali ke ukuran normal, kita tekan tanda kurang 3 kali. Dan kalau kita tekan sekali lagi tanda kurangnya, kita akan masuk ke mode slide sorter. Sehingga seluruh slide kita akan terlihat, termasuk yang kita hide. Jadi harus hati-hati. Nah, mode slide sorter ini juga berfungsi untuk lompat slide. Dari tadinya slide 3, kita ingin ke slide 6. Kita klik slide 6. Shortcut selanjutnya, lompat slide. Sekarang kita ada di slide 6. Tadi kita baru sampai slide 3. Nah, kalau kita ingin kembali ke slide 4,
yang belum kita lihat, itu bisa cukup dengan menekan nomor slide-nya diikuti dengan tombol enter. Dalam hal ini kita tekan angka 4 dan tombol enter. Sampai di slide yang kita inginkan, yaitu slide 4. Terkadang ketika kita presentasi, para audiens suka sibuk sendiri atau lebih tertarik membaca apa yang di layar dibandingkan mendengarkan yang kita sampaikan. Nah, untuk menarik kembali perhatian para audiens, kita bisa hilangkan layar kita dengan menekan tombol W. W dari white atau putih. Dan ketika dirasa cukup, kita bisa kembali dengan sekali lagi menekan tombol W. Kita juga bisa menjadikan layar kita berwarna hitam total, yaitu dengan menekan huruf B, black. Dan untuk kembali, tekan lagi huruf B. Next, untuk membuat presentasi kita lebih menarik, kita dapat membuat beberapa coret-coretan di layar. Untuk itu, kita bisa gunakan shortcut Ctrl P, pena. Misalnya, kita ingin memberikan penegasan di warung Indonesia di Singapura. Ups, coret. Ini bisa kita hapus sebagian dengan Ctrl E. Muncul gambar penghapus, kita klik, dan Ctrl P lagi untuk membuat garis yang baru. Fungsi Ctrl P ini bahkan juga bisa kita gunakan untuk menulis. Dan kalau sudah dirasa cukup dan ingin kita hapus semua tulisan-tulisan ini, coretan-coretan ini, kita cukup tekan tombol E. Shortcut selanjutnya. Selain Ctrl P, kita juga membuat coret-coretan di layar dengan menggunakan fungsi highlight, semacam spidol atau stabilo. Shortcutnya adalah Ctrl I. Coba ya. Nah, terlihat lebih tebal. Dan highlight ini juga bisa kita gunakan untuk menulis. Sama seperti pulpen. Oke, sedikit trivia. Mengapa shortcut dari highlight yang berhuruf depan H itu Ctrl I, bukan Ctrl H? Ada dua alasannya. Pertama, Ctrl H sudah digunakan sebagai shortcut untuk menghilangkan kursor. Dan kursor dari highlight ini bentuknya itu seperti huruf I. Jadi ya tidak salah kalau shortcut highlight itu Ctrl I. Oke, untuk menghapus coretan ini sama dengan sebelumnya, kita cukup tekan huruf E. Jika pada saat presentasi kita butuh membuka file lain, tanpa perlu keluar dari mode presentasi dan tanpa hyperlink, kita bisa masuk ke taskbar dengan shortcut Ctrl T. Contohnya, kita ingin buka file Excel ini. Setelah selesai, kita klik lagi untuk kembali ke presentasi. Terakhir, seperti saya sampaikan tadi di awal, saat ini kita ada di slide 6. Karena slide 7-nya kita hide atau sembunyikan, ketika kita klik, kita akan langsung lompat ke slide terakhir, yaitu slide 8. Nah, bagaimana kalau kita ternyata butuh untuk menampilkan slide 7 yang tadinya kita sembunyikan? Gampang sekali. Kita cukup dengan menekan huruf H. Maka slide yang kita sembunyikan akan bisa kita tampilkan. Oke, kita coba tekan tombol H.
Sebagai bonus, saya ingin menunjukkan cara untuk memperbesar layar langsung di bagian yang ingin kita zoom, tidak dari tengah, seperti shortcut tanda tambah tadi. Misalnya, kita ingin memperbesar bagian kiri atas ini. Caranya, arahkan kursor ke kiri bawah, sampai muncul beberapa icon, salah satunya gambar kaca pembesar. Kita klik gambar kaca pembesar, kemudian kita arahkan ke bagian yang kita ingin zoom, kemudian kita klik satu kali. Dan kalau kita ingin kembali ke ukuran normal, tekan tombol Escape. Bonus terakhir. Semua yang saya sampaikan tadi, shortcut-shortcutnya itu bisa ditemukan dengan menekan F1. Semua ada di sini. Ya, kalau ingin ke tab yang sebelahnya, cukup dengan menekan tanda panah ke kanan. Dan ketika ingin menutup, tekan Enter. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.